Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini Muhammad Hafian Alfarizi dari SMKN 11 Bandung jurusan Desain Komunikasi Visual kelas 10. Di sini saya akan membahas apa itu DKV. Let's go. Oke, jadi apa sih itu DKV? DKV adalah singkatan daripada Desain Komunikasi Visual yang merupakan sebuah bidang pendidikan, suatu bidang yang menggabungkan antara teknologi dan seni untuk menyampaikan pesan secara audio dan visual. Dan ya, pesannya tersebut pasti sangat menggunakan kreativitas karena dalam pesan tersebut akan menggabungkan antara seni untuk membuat sang penerima atau audiens lebih mengerti terhadap pesannya. Gitu, teman-teman. Nah, jadi alasan kenapa sih multimedia dirubah menjadi DKV? Nah, jadi alasan utamanya itu karena adanya kebutuhan daripada karena ada perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang jadi ngebuat kita atau Menteri Pendidikan merubahnya dari yang namanya multimedia dan DKV. Nah, sebenarnya di DKV juga ini kenapa dirubah juga karena ada beberapa alasan atau aspek-aspek yang lebih luas di DKV ini dibanding multimedia, sehingga memberikan siswa-siswi lebih banyak peluang dalam dunia kerja nanti. Jadi setelah lulus, yang masuk DKV itu akan lebih banyak lebih banyak pengalaman tentunya, dan ya kebutuhan di dunia kerja juga pasti akan lebih banyak karena adanya perkembangan teknologi sekarang. Nah, perbedaan multimedia dan DKV itu apa ya? Nah, ya, multimedia itu dulu itu disebutnya atau masuk kategori TI, teknologi informasi, sedangkan sekarang DKV maksudnya adalah ke ekonomi kreatif. Nah, jadi itu alasan karena di DKV sendiri kita bisa membuat usaha sendiri seperti cetak sablon, lalu bisa fotografi juga yang sebenarnya di multimedia juga ada, namun ada beberapa tambahan mungkin ya, seperti foto produk yang mampu kita pasarkan atau promosikan ke khalayak. Jadi itu mengapa beberapa alasan kenapa multimedia dirubah menjadi DKV, karena ya kebutuhan industri dan perkembangan teknologi itu sendiri gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang utama yang akan kita pelajari di jurusan DKV. Let's go. Oke, selanjutnya apa sih yang dipelajari di DKV itu sendiri? Nah, yang kita pelajari di DKV di SMK itu, kalian ini bakal diajari banyak hal keren nih tentang kreativitas dan teknologi tentunya. Kalian ini bakal diajarkan tentang desain grafis, fotografi, videografi, dan berbagai yang sekarang sedang tren nih, seperti content creator, podcast, dan metaverse tentunya ya, buat kalian pencipta game. Oke, yang pertama di sini yang akan saya bahas ini adalah tentang desain grafis. Apa sih itu desain grafis? Jadi desain grafis ini mencakup pembelajaran tentang prinsip-prinsip desain, teknik-teknik pembuatan logo, poster, ataupun tentang iklan, dan ya materi promosi lainnya tentunya ya. Terus kalian ini akan belajar tentang warna, pemilihan warna, software, dan juga kalian akan diajarkan tentang tipografi biar lebih nyaman nih, biar dibacanya lebih enak gitu. Dan ya aplikasi yang akan kalian pelajari tidak jauh daripada Adobe, Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, dan ya yang paling banyak dipakai itu pasti CorelDRAW, Adobe Illustrator, sama Photoshop buat anak-anak desain grafis nih. Selanjutnya itu ada fotografi. Nah, di fotografi ini kalian bukan hanya memegang kamera lalu cekret-cekret, tapi kalian akan diajarkan tentang komposisi yang lebih nyaman untuk dilihat. Sebenarnya fotografi itu adalah suatu seni yang memang bebas diekspresikan, namun ada beberapa ilmu yang harus kalian pelajari di fotografi tersendiri, seperti ada shoot, angle, lalu ada triangle exposure, lalu selanjutnya ada komposisi, terus ada element of art atau EOA yang akan membuat sang pelihat foto kalian itu lebih tertarik sama foto kalian, dan bahkan foto itu bisa dijual di beberapa situs web untuk kebutuhan
suatu konten atau kebutuhan suatu perusahaan segitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada videografi. Nah, videografi ini memang cukup materi yang seru bagi diri saya sendiri karena kalian akan belajar sama seperti fotografi, namun bedanya di sini kalian akan mengkreasikan suatu gerakan ya dari yang akan direkam oleh kamera. Dan ya, sama seperti fotografi, kita akan mempelajari komposisi, angle, shoot, dan ya tentunya lebih rumit lagi videografi karena kita akan mengekspresikan suatu karya atau suatu ekspresi agar lebih terlihat atau tersampaikan kepada audiens. Nah, yang akan kalian pelajari di videografi tersendiri itu kalian akan mempelajari komposisi tentunya ya. Jadi seperti komposisi yang lebih enak dilihatnya, seperti kalian tahu ya film-film, kalian pasti sangat enjoy ketika nonton film. Terus mengapa sih materi videografi itu penting? Karena memang itu akan membuat kita lebih tertarik dengan apa yang ada di video tersebut. Seperti saat ini saya menggunakan shoot medium shoot mungkin ya. Nah, yang dinamakan medium shoot itu adalah seperti ini, hanya sampai bahu saja. Salah satu contoh materi yang akan kita pelajari di fotografi dan videografi. Di videografi tersendiri, kita akan memakai aplikasi Premiere Video yang tentunya saya baru nyoba-nyoba dikit. Terus mungkin yang paling sering kalian pakai adalah CapCut, karena memang aplikasi sejuta umat ya CapCut itu. Lalu ada KineMaster, mungkin kalian buat yang pengen ngedit-ngedit video, kalian akan mempelajari banyak hal di videografi dan fotografi itu sendiri. Jadi buat kalian yang suka nih sama kamera, masuk dong di Cavi ya. Ada nih di SMKN 11 Bandung. Kalian akan punya baju yang seperti ini. Tuh, keren kan? Selanjutnya itu ada Metaverse. Nah, ini juga nggak kalah seru teman-teman. Metaverse ini kita akan kayak menjelajahi dunia internet. Di situ kita bisa membuat dunia sendiri, namun bukan untuk disembah ya. Kita bukan menjadi Tuhan, namun di situ itu kita akan mengkreasikan kreativitas kita, inovasi kita untuk sebuah karya. Karya di sini itu tidak hanya enak dilihat, tapi mampu dimanfaatkan. Seperti Metaverse itu bisa digunakan untuk pemodelan daripada 3D modeling dari suatu bangunan infrastruktur yang memang akan bisa mengenalkan suatu bangunan kepada halayak. Itu adalah salah satu contoh promosi atau salah satu penyampaian informasi daripada Metaverse itu sendiri. Selain itu, yang suka game mungkin kalian lebih tahu ya tentang Metaverse, karena kalian mungkin tahu ya berapa game-game yang menggunakan Metaverse itu sendiri. Nah, aplikasi yang digunakan di Metaverse ini itu sendiri yang paling umum digunakan adalah Blender, karena memang mudah digunakan. Dan ya, untuk pribadi saya sendiri, saya lebih senang menggunakan Blender ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada konten creator nih buat para tiktokers pemula, jangan sebut merek, tapi ya untuk para konten creator yang punya ide-ide inovasi yang sangat menarik, bisa dituangkan dalam satu campuran ya. Jadi konten creator ini akan menggabungkan daripada beberapa bidang yang lain seperti fotografi, videografi, mungkin desain grafis juga, atau metaverse bahkan, atau yang nanti kita akan bahas selanjutnya akan mungkin masuk ke dalam suatu project yang akan dipimpin oleh content creator ini. Jadi content creator ini akan menciptakan inovasi, ide, dan kreativitas yang mampu membuat suatu karya yang mampu menarik khalayak. Nah, di content creator sendiri itu bisa dimanfaatkan, bisa untuk memasarkan suatu produk, atau memamerkan suatu hal, atau memberikan informasi yang penting, ataupun mungkin informasi yang memang harus untuk diketahui oleh halayak, seperti itu. Di content creator sendiri itu saya belum jauh ya belajarnya, namun di content creator pastinya kita akan belajar bagaimana mengamati tentang dunia digital ya. Jadi apa yang sedang viral, apa yang sedang hangat diperbincangkan, atau apa yang sedang enak untuk dikontenkan. Jadi kontennya itu nggak salah-salah teman-teman.
Nah, selanjutnya ini nggak kalah keren teman-teman, namanya podcasting atau podcast. Ya, di podcast sendiri ini adalah satu bidang dari DKV sendiri yang menggabungkan audio dan visual. Namun ada beberapa yang podcast itu dalam bentuk audio tanpa visual. Seperti yang mungkin ada di Spotify ya. Di situ ada podcast-podcast yang menarik tentang tuh edukasi, horor mungkin ya, cerita-cerita horor. Podcast sendiri itu bisa dimanfaatkan untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi perasaan mungkin ya, atau mungkin berbagi berbagai hal informasi yang penting bagi khalayak umum. Nah, setelah kita bahas apa yang akan kita pelajari di DKV atau bidang-bidang DKV, selanjutnya apa sih yang diperlukan oleh kalian yang mau masuk DKV? Nah, buat yang mau masuk DKV itu kalian sebenarnya nggak harus jago gambar, karena ya mungkin kalian terpatok karena ada yang namanya desain. Tapi sebenarnya di DKV ini memang diperlukan kita jago gambar, tapi tidak diwajibkan karena kita mampu mengekspresikan kreativitas kita di hal lain seperti yang ada di bidang-bidang tadi. Ada di fotografi, desain grafis, videografi, metaverse, content creator, dan podcast. Jadi kalian itu tidak harus takut ketika mau masuk DKV itu sendiri. Nah, di DKV juga sebenarnya ada beberapa hal yang harus lebih paham dulu sebelum masuk DKV. Tentunya ada di bidang teknologi ya. Kalian jangan terlalu patro lah istilahnya, maaf ya. Tapi ya memang di DKV ini karena kalian harus sangat beradaptasi dengan dunia teknologi yang sekarang ya. Seperti dalam penggunaan Canva, lalu ada CapCut mungkin ya. Dan ya mungkin banyak orang yang mengatakan Canva itu hanya untuk pemula, tapi ya enggak juga, karena memang Canva juga sangat bermanfaat apalagi untuk buat tugas ya. Jadi kalian jangan malu atau jangan takut kalau memang belum bisa pakai software lainnya yang memang lebih susah gitu. Gunakan saja yang lebih mudah dulu dan kalian terus asah keterampilan kalian dalam desain ini. Dan ya kalian gak usah malu lah, apalah desain kalian jelek, kalian harus pede dengan desain kalian. Dan ya yang perlu kalian siapkan itu mungkin mental ya di DKV ini, karena ketika kita masuk dunia kerja namanya disiplin, pasti semua jurusan juga pasti harus disiplin ya. Semua entah itu pemasaran, akuntansi, teknologi TKJ pokoknya teknologi jaringan atau PPLG, pengembangan perangkat lunak, itu pasti perlu disiplin. Namun di DKV sendiri juga disiplin itu merupakan hal wajib ya, seperti jangan telat. Lalu mungkin ketika ngumpulin tugas itu kita itu jangan lelet lah. Jadi ketika ngumpulin tugas, deadline-nya itu jangan terlalu mepet dengan deadline. Nah, selanjutnya mungkin ada di masalah ini nih, ketika kalian dapat revisi daripada guru kalian, atau mungkin nanti ketika di dunia kerja dapat revisi dari klien atau bos, kalian itu harus memang kuat, sabar, walaupun mungkin ya permintaannya mungkin agak sulit ya untuk dimasuk akal bagi para desainer, tapi ya kita memang harus memahami kondisi juga. Jadi kita harus terus semangat, terus jangan emosian ya di DKV ini, karena ya ketika kita dapat revisi kita harus terima sarannya, karena ya seni itu harus ada pasti namanya kritik, dan kita harus terima kritik tersebut yang akan membangun kreativitas kita dan membangun mungkin karya-karya kita menjadi lebih baik. Jangan males-males cari ilmu sekarang di dunia digital seperti di YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Di situ kalian bisa dapat ilmu di luar sekolah. Jadi nuntut ilmu desain itu nggak hanya di sekolah, tapi kita juga harus explore di dunia internet. Gitu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di SMK 11 Bandung di jurusan DKV.